106 berarti bismillah ya. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihatin khususan lil muallifi hadzal kitab al-arif billah Syekh Abdul Samad Al-Falibani wa usulihi wa furu'ihi anna Allah yataghashaw bi rahmati wal maghfirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala habibuna sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ibu-ibu al hadirat rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita di pagi hari ini sama-sama dapat melanjutkan kegiatan taklim kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bermanfaat, dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya, yang tentunya kita mengharapkan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah, para sahabat, kerabat yang ikut beliau hingga akhir zaman. Melanjutkan pembicaraan kita, kemudian dan kata Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, al-mu'minu kawamun ala nafsihi, yalah, yuhasibuhallahu azza wa jalla wa innama khaffal hisabu ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya wa innama syaqqal hisabu yaumal qiyamati ala qaumin akhazu hadzal amra min ghairi muhasabah. Alhamdulillah kita di minggu yang lewat itu telah berbicara masih tentang masalah muhasabah. Nah, di minggu yang dahulu kita telah membicarakan bahwa muhasabah ini harus ada pada diri kita, maksudnya introspeksi diri kita, menghitung-hitung amal ibadah kita, banyak atau sedikitnya, kurang atau lebihnya, yang tentunya kita menyadarilah banyak kurangnya boy ya. Nah, kalau dibandingkan umur yang Allah berikan kepada kita ini, sadar kada sadar kita ini banyak kekurangan kita. Nah, di sini justru itulah kita berusaha memperbaiki kembali kekurangan kita tadi. Nah, bagaimana caranya kita memperbaiki diri kita, yang tentunya ini adalah sebagai tolak ukur lah bagi diri kita, selamat kadanya hidup kita di dunia, lebih lagi di akhirat. Itu tergantung sejauh mana kita
muhasabah, menghitung, menghisab diri kita ini. Nah ini yang perlu kita perhatikan, mudah ini menimbulkan kembali himmah kita untuk melaksanakan kebaikan semasih ada napas kita ini. Nah ini kemudian ditambahkan lagi ujar Imam Hasan Basri ini tentang muhasabah. Bermula orang yang mukmin itu, ya, di orang yang mukmin itu Yazidin didirikan atas memeliharakan dirinya. Kaumun kan didirikan atas memeliharakan akan dirinya. Padahal ia disuruh menghisap, padahal ia disuruh menghisap akan dirinya itu karena Allah Ta'ala, dan hanya saja ringan hisab di dalam akhirat atas orang yang menghisap akan dirinya mereka itu, akan diri mereka itu. Nah jadi di sini maksudin orang ini gue nanti di akhirat akan mudah kadapati sulit menghadapi yaumal hisab di padang mahsyar itu bila di dunia ini kita sudah menghisap. Jadi menghisap akan dirinya itu di dalam dunia, dan hanya saja sangat susah hisap di dalam hari kiamat atas orang yang mengambil mereka itu akan pekerjaan di dalam dunia ini dengan tiada menghisap akan dia, maksudnya diri ini. Jadi kata Imam Hasan Basri ini, buai hisap di akhir ini ringan atau sulitnya, mudah atau gampangnya katanya itu dilihat di dunia ini. Bila orang di dunia ini selalu hati-hati nih dalam pekerjaan, perbuatan, tingkah laku, perkataan, apapun yang terjadi pada dirinya, hati-hati benar, selalu diintrospeksi dirinya, maka orang ini insya Allah di akhirat kada sulit lagi. Andai kata misalnya kita lagi bahari dahulu gawin kita umpamanya enggaklah banyak kurangnya, nah ini barang kita perbaiki deh. Dikurangin yang bahari sebagai cambuk kita kan, bahari lagi anom macam-macam kelakuan lah, macam-macam lah kita lagi anom dengan anom ya, sifat kita lah, ego kita, emosi kita, macam-macam itu ya nang kada baik nih banyak. Nah setelah kita beriringnya usia ya, bertambahnya usia kita, lalu ini sudah merasakan kita nih, nang apa nang kita agungkan lagi, nang apa nang kita banggakan lagi, apa nang kita nabaya kita sumbungakan, nang kita angkuhakan, semuanya itu tidak ada artinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya manusia yang mulia itu adalah sisi Allah hanya takwanya ini. Makanya kan dia Nabi yatba'ul maita salasul, yang membawa ialah yatba'ul maita, mairingilah, antar orang mati itu kan tiga aja. Nama antar orang mati kali yang lahat itu tiga macam juga ya Allah. Pertama ya ahluhu, keluarganya, wa maluhu, harta bendanya. Yang ketiga adalah amaluhu, amal ibadahnya. Nah bila sudah dibuat ke dalam liang lahat, ini apa lagi ya, tutupi orang lawan tanah, bulikan orang, yang tinggal apa ya, amal ibadah kita buat. Tidak artinya kita lain atau benda jabatan semua. Nah ini yang kita buat amal ini. Nah amal inilah yang kita hati-hati pulang. Sedangkan amalnya itu dua, ada yang baik dan yang kada baik, ada yang bujur dan ada salah pulang. Nah yang salahnya hati-hati. Kenapa salah? Makanya ulun sering nih, jangan sampai kita ini terhaji lawan yang salah. Sedikit ulun mewanti-wanti pula ini. Ulun kan kita kayak ini. Di akhir zaman ini akhir zaman nih, makanya Nabi taraktu fikum amraini, ini sedikit untuk simbang nih, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulillah. Aku tinggalkan ya Nabi dua perkara kepada kalian umat nih,
Ma in tamassaktum, selama kita berpegang, selama kamu berpegang ya Nabi din keduanya ini tidak akan sesat selama-lamanya. Asa bujur berpegang dengan dua nih. Siapa nih? Kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Nah, Quran dan sunnah ini dua ini dasar hukum. Lalu kita ahli sunnah wal jamaah tambah lagi ijma' ulama dan qiyas. 4 nih. Jadi kita nih hukum 4, Quran dan hadis, ijma' ulama dan qiyas. Nah, Quran dan hadis ini tidak bisa dipahami bagi orang yang kada ahlinya. Nah, nang kada ahlinya nih. Nah, makanya kita nih kan sebagai sebagai pengalaman kita kan di lebih ini alhamdulillah dirisnya. Kenapa ya? Orang nang kada ahli menyampaikan agama, maka hancur kalau Pak hancurkan. Jadi pengalaman kita ini kan intinya ada yang ngaku jadi habib akhirnya palsu, ngaku jadi ulama alim padahal Qurannya kalahan, padahal apalagi baik kada bisa ngaji ngaji kada bisa nang kada Quran dipadahkannya Quran. Kalau kita masalah hukum murtad nih, hukum lidah bola penyebab murtad nih asbabul lidah namanya, itu ada kitabnya anu kulub itu banyak kitabnya nih Sulamu Taufik. Penyebab murtad itu guys tahu nih satu huruf Al-Quran aja kita rubah satu huruf aja, atau dipadahkan nang kada Quran dipadahkan Quran, orang ini sudah hukumnya kafir guys, murtad deh satu huruf Quran ya. Apalagi gini saayatan nang kada Quran dipadahkannya Quran. Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda karena apa begini, kita ini ada namanya komisi fatwa baik. Arti fatwa kan nang mengatur masalah hukum nih, masalah hukum agama nih kan nang bujur salahnya itu ada komisi fatwa kan, MOI nih ada. Kemudian kalau masalah Habib bang ada juga buah Habibnya Rabitah namanya, mereka itu ada Rabitah itu nama urusi sampai kadanya orang ini nasab Rasulullah ada tuh ya. Makanya kan waktu menyidang ini kan ulun kada sembarangan kan, ulun harus takut ini. Jadi nama madahkan Habib kadanya itu bukan kita, tapi bukan Pak Habib juga. Macam itu datang banyak banget pian 20 lebih nan datang Pak. Di jurun jangan banyak pian 45 aja naik minyak abur kena. Nah, mbah itu bedang nang mutusakan fasad kadanya itu lah komisi fatwa ulama. Nah, kesalahan kita napa? Kesalahan kita nih baik ulun nang kada zaman itu nang salah kita nama nang salah. Nah, kenapa? Kenapa ujana ulama kan man a'ana atau man amandala atau man a'anna ala khairin kafailihi wa man a'anna ala syarrin kafaili. Bila orang ini membantu perbuatan kebaikan pahalanya sama. Sebaliknya bila membantu perbuatan yang jahat apalagi ini jatuhnya kepada murtad dosanya sama. Nang membantu ini hukumnya ke murtad juga. Bilanya kada tobat kan naudzubillah tatalak dirinya. Syahadatnya ada terima, amal ibadahnya hangus. Bila yang ada tobat, naudzubillah matinya pian naudzubillah. Nah kayak ini nih. Nah membantu, nah menolong, nah menempatkan rumahnya, yang beri makan itu. Bila yang ada tobat tuh pian naudzubillah. Tatalak bini itu tak ada imannya dicabut Tuhan, dia ada tobat. Ini kesalahan kita. Kenapa? Kada batakun lawan ahlinya. Nah, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Quran ini jadi jatuhan takluni orang yang berpengetahuan, bujurlah orang ini habib, bujurlah orang ini alim, bujurlah orang ini berilmu, bujurlah orang ini bisa menjadi kitab di mana gurunya, di mana sekolahnya, kalau dibungulinya. Nah, jangan ragap papan. Orang kan wati besar ke papan baik. Nah, deh maksudnya ini ke papan tuh jangan tahu tapi bulat aja. Patah bayanu juga jangan teliti dulu nih. Nah, di sini kesalahan kita nih, baik. Jadi jangan sampai kita nang beilmu, nang ada pengalaman dibunguli orang. Nah, ini kesalahan kita lah. Cuma ulun kadang menyinggung, jalan cuma menyambat juga. Ini sebagai pengetahuan kita. Nah, itu hukumnya boleh kada gampangan nih itu. Kalau masalah murtad kan ada gampangan lagi biar kada amalnya. Enggak.
ini kada ditahan. Cuma kalau masalah membawa senjata itu tuh kan membawa senjata. Nah karena di senjata itu kan urusan dengan tuh 6 bulan kan sih kalau senjata tuh. Yang pakai senjata apa membawa senjata dan motor tuh. Jadi tuh kena hak pihak kepolisian ya. Cuma bagi kami Komisi Fatwa kan itu hanya mengatakan sesat dan tidak dibolehkan lagi mengundang, hukumnya haram ceramah. Bila bicara ceramah maka itu akan ditahan. Tangkap lagi tuh. Kedua, ada boleh lagi yang aku Habib. Jangan aku Habib dan jangan lagi bicara ceramah. Karena ini orang ini hukumnya sesat menyesatkan. Nah ini kan berbahaya kenapa? Jadi kita nih lalu disitu pengen keserang kita dan mawas diri. Jadi ulun ya. Nah, cuma ada hikmahnya juga, ada hikmahnya. Ya kalau andai kata kada ceramah dilanggar apa aja itu kada ulun memproses. Kada kawa ulun juga. Mau nilainya ulun dah kawa kan lain wilayah ulun kan. Wilayah sini kan kawa ulun kan kawa anu tanah. Mau nanto aja bangan. Di malam itu kejadiannya jolon nih. Sampai hampir ada kalau guring ulun, jangannya hidup Allah ma'alim jolon guys kayak apa gini. Jolon ini masa kan. Jadi malam itu ulun hampir langsung kan malam Said, tapi sih guring dah. Subuhnya dibungsirin kan. Ya dia udah. Soalnya alhamdulillah cuman beris nih kan. Jika kita nih memperhatiin topik sini itu kan hati-hati juga kita nih, jangan sampai belajar lawan orang yang kada artinya ini iman kita nih. Kada ahlinya. Syaratnya ilmu kan nih baik, la ya'riful alim ilal alim. Tidak mengenal orang alim kecuali alim ya. Begitu juga Habib kadang-kadang kecuali Habib ini ada Habib yang ngabitahnya ada nama urus ini orang disampaikan adanya karena mengarang nasab orang di andaknya bawanya ke Jakarta karena bukan Jakarta ini mangantai marinting nasab biasa Ahmad bin Sa'id sampai ke Rasulullah atau kadanya. Nah itu hanya mau tusakannya Habib padanya. Cuma sedikit ulang singgung masalah Habib ulanglah. Habib ini bukan kayak kita, ada Habib itu nang alim, ada nang kada. Banyak juga kada alim kan. Nah, kalau bang Habib tak alim kada, memang Habib itu keturunannya aja bang, keturunannya baik-baik. Tapi keilmuannya itu munnya kada sekolah sama juga. Makanya hadis Nabi itu al ulama warasatul anbiya. Ulama itu dah pahala Nabi. Adapun Habib itu zuri Rasulullah. Cuma ada cumanya kan Habib ini ada nang alim nang kada. Nah, cuma kalau kita menghormati kehabibannya kita hormati aja. Cuma munnya Habib salah, jangan diumpati. Itu sesatnya juga. Wajib kita malah kita ada berdosa menagur. Kalau nyana sesat minta. Tapi kalau yang alim luar biasa, dan Habib melebihi lagi daripada ulama nih. Itu derajatnya mereka ini. Kalau mereka alim memang tinggi benar mereka ini. Nah, cuma kan jadi apalagi nama aku Habib lagi. Nah, ini. Kembali. Mudah-mudahan malah enggak. Lain mah lebih wan. Aku aja ada BIC bini Habib jan. Artinya Habibah. Nah lagi bang Habibi. Lanjutlah. Nah selanjutnya pula itu sebagai kita perhatian kita nih. Jadi modinya kita nih jangan sampai tertipu lah, terpedaya dengan kissingnya jalan kissing nah. Lanjut pula. Nah. Jadi muhasabah buat diri kita nih hati-hati ya. Yang enggak pernah salah Tuhan tobat aja kepada Allah. Tobat nih karena tak salah panganuhan tobat tuh. Buat teman Tuhan jangan sampai tabulik kalau untuk ini pula kemudian tersinggung buat masalah ilmu pulang. Wah ini kan ulun lihat penceramah ini kan ulun atau jo 4 jo kan yang istilahannya di penjual ini ulun 4 jo pasal perhatikan nih perhatikan kan kita demi umat nih kan. Wah ini banyak sekali fatwa ajaran-ajaran yang kada bertanggung jawab. Makanya baik setiap dakwah itu ilmu ini pian harus ada dasar hukumnya. Nang kita fatwakan di mana ambilannya, kitab apa, kemudian siapa namanya nih, pengarangnya, mazhab apa orang ini, kemudian apakah orang ini ulama ini muktabar atau kada kan? Karena kitab ini banyak juga kitab nang kada boleh diajarkan. Contoh pula nang haram diajarkan seperti Durun Nafis itu
mutabar haram aja kan. Semuanya kayak insanul kamil. Ulun ada di kitabnya dia. Itu insanul kamil itu pian masalah bicara tentang anasir diri nah, tanang boleh kayak rajah marajah nih di anu itu ada hatinya itu pian. Sumber-sumber ini mengenal diri dengan ini itu tuh lunap, itu namanya insanul kamil. Itu hukumnya haram. Nah, kalau hikam ini kan, kalau hikam itu ta'illah itu dua. Kalau orang yang kada ahlinya itu juga diharamkan mengajarkan hikam Ibnu Taillah atau salah hikam terima mulu ada bisa kecuali orang yang ahlinya itu kada apa-apa. Nah, yang ulun dengar sekarang ada juga orang yang berfatwa apalagi masalah ini bola kita perhatikan deh. Contoh, hati-hati dalam mentafsirkan kalimah la ilaha illallah. Kita baik ikannya dalam kitab, makanya ulun ajarin sana itu kan Aqidatun Najin murah. Pian itu tauhid nang nang dasar kita nang kuat. Banyak pian dasuki dengan ganal kita. Kalau bahari kita mengatakan la ilaha illallah, kan itu ada kalimat nafi, ada mampi, ada isbat, ada musbat. Kalau nafi, mampi, isbat dan musbat, arti nafi itu la tiada, itu menafikan menolak. Arti mampi yang ditolak yaitu kalimat ilah tiada Tuhan. Adapun ilah itu kalimatnya adalah isbat penetapan. Nah, adapun Allah itu kalimat musbat yang ditetapkan. Makanya la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Lalu dari kita la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada disembah dengan sebenarnya selain Allah. Nah, kalau ada orang yang menafsirkan yang lain-lain, sedangkan di kalimat la ilaha itu namanya kan diambil daripada ada namanya sifat wajib, nah mustahil, diambil paham daripada istighna, ibtikar, ta'alluq-ta'alluqnya, lalu jumlahnya 50 akaidul iman, takom pun nang itu aja. Nah, kalau ada menafsirkan yang lain-lain itu pian hati-hati. Musiah bukan daripada muktabarah, ini bisa iman kita sesat. Hati pian kayak Allah alim kan cerita itu betul ada Allah itu senang belajar alim dah kalau Allah alim kita kan sidin tu sudah ilah ada kalau nang napi mampi isbat kalimat isbat nang pian nang terima dah. Itu aja baik mun ada biar nang tulisan nang la ilaha illallah macam-macam ini jangan. Kalau biar ambilannya di mana, pahamannya di mana, mun sia kada bertanggung jawab, iman kita berbahaya. Nah, jadi kalau nyapian asa ragu takuni aja ahlinya nih bujur lah kayak ini pahaman, musia kada bujur pian iman kita berbahaya. Ini kenapa ini dari zaman pian banyak sekali orang-orang nang ini kayaknya padahal kitabnya kada bertanggung jawab. Karena kitab itu banyak pian gurunya di mana, apalagi nang masalah nur kan no amusia masalah nur nang pacang nang kadim dia nyamto. Jadi wah ini banyak tuh pian nang apa namanya, karena yang namanya syaitan itu menyesatkan manusia itu bukan dengan kemaksiatan tapi dengan ilmu nang dalal-dalal nih, ilmu nang sasat-sasat nih banyak. Contoh nang dia sasat lah ada kan di YouTube jangan melihat nang ini memaham Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Dipahamnya jinya sayyidina Muhammad di sayyid Nabi Muhammad nang tadhulu tu itu di Makkah. Adapun nang akhir nang tadudi ininya fil akhirin tunya ya kami ini aku ini. Ya jadi kita nih Muhammad, nah itu nang ilmu nasasat nih itu. Padahal itu orang kata itu aja. Awalin Nabi itu kan awal Nabi diciptakan di alam arwah, akhir Nabi diutus daripada Nabi Adam. Pampihan itu aja, bukan mah aku. Ya ini mah aku jadi Muhammad nih tuh, ngintu tuh biar. Berarti kenapa sebetulnya jadi Muhammad nang itu adalah ilmunya dalal sasat tuh ya. Nah alahan pada mau aku jadi Nabi itu mau jadi Nabi dah. Bukannya Habib lagi tuh alahan kepada Habib mau jadi Nabi nih tuh biar etikatnya dah. Etika seperti itu dah hukumnya kafir biar. Nah kenapa? Wah jangan mengadakan orang kafir. Kita kalau orang ulama itu kadang mengadakan ini fatwa ulama. Ulama menyampaikan bukan dasar daripada ulama, tapi berdasarkan daripada isi kitab. Makanya takuni membela mengadakan sesuatu di mana ada dalilnya. Lain dasar nafsu wadafian. Kadang bah itu pengarasan je, ngintunya mengadakan nafsu. Kalau mengadakan kita mengadakan tuh kita membacakan mengatakan isi kitab. Baik di mana lawan isi dia. Nah pangang kitab siapa? Alim nggak ada, kita nggak ada alimnya. Nah alim itu orang bahari, orang yang terdahulu ulama kita hanya memfatwakan menyampaikan isi dari kitab itu aja. Sedangkan itu kita banyak ada mengerti lagi. Ada wah ini dipadahkan ono padahal nang bujur banyak tuh ini kan akhir zaman ini kan jahilun yudbak namanya. Tanda kiamat itu banyak manusia nang umpat warna jahil. Pemandikan hibat, baik sasat, ini sangat berbahaya. Makanya jadi Nabi taraktu fikum amrain, ikutilah ulama.
ulama ummati kan nujum fis sama. Jadi ulama umatku ini seperti bintang yang berada di atas langit. Bilanya matian ulama ya inyok sudah. Bila mati ya takhayaru bingung manusia. Kapan lah berpatua, kapan timbulan lagi kan? Kenapa ya? Nah di sini gue kita nih, makanya pelajari sebelum matinya para ulama. Karena ya ulama ini kan bila matian biar naudzubillah ngalih lagi sudah. Yalah ini kita masa benar sudah pian asa banget banyak benar sudah nang ulun bilang kata tangkisan lagi nih. Lihat judul masya Allah ini dari zaman ini kayak apakah wah ini menyamatian begini sakut kini manusia bingungan lagi. Di akhir zaman ini sudahlah. Ini mudah-mudahan kita diberikan hidayahan, mudah-mudahan kan anak cucu kita juga ada yang punya keturunan yang dapat mewarisi agama ini. Ya. Mudah-mudahan ibu berdoa ajuhan ada juret pian niat supaya menjadi orang ulama salih. Lanjut pula. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu taala wa an Umar radhiyallahu anhu qala annahu kana yadribu kadamaihi bidurrati idza jannahu lailu wa yaqulu li nafsi madza amiltal yauma. Masyaallah. Jadi wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kana yadribu qadamaihi bidurrah idza jannahu lailu wa yaqulu li nafsi idza amilta wa yaqulu li nafsi madza amiltal yauma. Artinya nih, dan riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwasanya adalah ia memukul akan dua tapak kakinya betis polisidin dengan camati ini cambuk nih pukul sidin betis sidin apabila masuk akan dia malam hari catuk sidin betis sidin nih. Kita nih bisa mengkatakan yang lain mbak. Dan berkata ia bagi dirinya ucap sidin apa engkau perbuat ya apa engkau perbuat di dalam hari ini. Artinya sidin kan bil ada nak kalau baik catuk sidin kalau apa ikam ni wahai batis pada berarti kan wahai diri nih kenapa ikam ni waninya manggawi nak kalau baik. Nah kenapa ikam waninya mengaku jadi habib ya lah. Kenapa waninya ikam membaca Al-Quran nang bukan Al-Quran demi polos, demi duit, demi dunia. Itu berarti wanita takutan neraka ini alahan padanahan itu waninya ayhan takuni kita di dunia nih lah. Masya Allah apalagi ayah di dunia nih tak injak puting nguruku aja meluncat sudah yalah. Karena beda api sedikit aja Umar bilang kepanasnya luar biasa. Hanya dunia nang dunia ini kan mengkarakannya cuma oleh karena apa ahlakan nas dinaru wa dirham namanya kan ujar kata kata Arab ini yang menghancurkan iman manusia itu oleh karena pulus duit karena dina silau harta karena apa materi dunia lalu dengan apa menjual jual agama karena kan buju di hati benar katanya saya di rumah kan gampang catuk sidin berarti sidin ini bila malam catuk sidin kenapa ikamnya hari ini ang maanggawi nak ada baik masya Allah baik kita nggak ada kecatukan baik banyak masalahnya kada kecatukan iyalah itu Sayyidina Umar sedikit bola ulun kias nih kita muhasabah nih untuk sini ini ulun tadi kita baca pian masalah sambahyang nih ulun masa benar nih mau lihat pas nih di kitab nih kan ini Ghazali jo nih kita buat nang kakuan kita nih entor fiksi kita dalam salat mbak berapa dah latihan dan sampaikan kita lihat pula kita lihat muhasabah kan kita menguriksi sembahyang kita nih kalau kita lihat nih kan padahal dari kitab ini yusannu yalah disunatkan duhulus salah bin nasyatin sunat hukumnya pada saat kita masuk pada dalam sembahyang itu nasyat arti nasyat ini kan kita ini kuat benar hendak sembahyang ini laksana nak kayak hendak orang kawin kayak hendak kawin nih atau orang kawin atau laksana kayak orang hendak berbuka puasa cepat mana nih segera benar napa parut menuntut sudah mana lapar mana haus mana anu sunat buai kita ini mana sembahyang tuh nah
persiapan kita baudu sudah, anu sudah, nah lain lapas. Ada kita nih kurang azan, baudu belum, gawian masih belum habis, yalah lawang ada bakancing, hayam masih lapas, tekan, yalah tapasan masih sabak simbur, anak masih di tanah, nah halus bang. Jadi kuciak-kuciakan, orangnya bakuciak, anak bakuciak, binatangnya bakuciak, kurang azan, pas sama ada kuciak-kuciak. Kayak babo. Jangan keduan. Nah, jadi sebenarnya hukumnya sunat kita nih al-tinasak nih sudahlah kita nih ketika hendak sembahyang tuh kita ini himmah kita ini cita-cita kita nih laksana kita umpamanya hendak berbuka puasa menyambut senangnya hati ini nah hendak benar membuka sudah. Ada segera siap-siap nih. Ya lu kalau macam-macam ini kalau ada ini sembahyang, aduh mas sakitnya ay awak. Karena ating kaina dahulu nah aku lapah lagi. Kaina dahulu mukawah di dulu terus baik. Bilang parak ada harinya habis dah hanya sembahyang. Nah ini pian salah satu kekurangan kita nih. Kenapa? Ili annahu ta'ala zamma tarikihi. Allah mencela orang yang melalaikan atau meninggalkan sembahyang nih. Ulul sembahyang tuh hukumnya dicela Tuhan deh. Apa ya Tuhan? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Bila mereka itu berdiri nah sembahyang berdiri dalam keadaan malas. Makulir banget kayak tinggi hibatu. Ya nah. Ya sudah suruh sembahyang lambat suruh jual nikah lambat dah bila hendak bila berikan lambat habis. Atau tatangi aduh 100.000 nah. Cepat mengapong. Ya kalau nah ini kita nih kekurangan kita nih. Itu. Nah, lo kayak apa caranya? Nang dahulu kita nih pangulir, nang dahulu kita nih malas, sudah masalah sembahyang, masa kewajiban makulir kayak apa caranya supaya giat ini? Nah, itu merubah nih bang. Ento biksi diri kita mau menghadapi masalah dunia kita cepat aja, tapi kalau masalah agama, masalah sembahyang, mak bilang ya tadi ngalih lagi. Nah, lalu Jusidin ujar Ali billah nih mengatakan yang bagi liman arada salah kamilah, salatal kamilah ayyasta'iddallaha qabla dukhulil waqti bil wudu. Sayugianya sewajarnya bagi orang yang menghendaki sembahyang nih yang sempurna salatnya nih mempersiapkan untuk salat tadi sebelum masuk waktunya dengan baudu. Jadi baudu tuh masuk dah hanya baudu. Kalau sadar ya juga dengan bila adzan hanya baudu. Alasannya belum sampai azan sudah baudu dah. Jangan kawan kita tidak wudu tu ada Nabi ya Rasulullah kan dum alal wudu nih yusak alaika rizku mun hendak sugi hidup dengan alih dum alal wudu kekali olehmu ya Nabi akan wudu yusak alaika rizku niscaya kamu akan luas rezeki. Artinya ada rezeki dunia ke akhirat kah? Ada rezeki dunia mudah nggak jika akhirat bang hati kita kada terus hati tuh berkat wudu tuh ada kita nih bahan ya padahal wudu tuh bagus kan ada batal wudu tuh bagus lagi. Ya Allah. Sekali mantap jadi batal. Bila 2 kali mantap kan batal lagi wudunya. Jadi ini wudu sekali dia batal. Jadi kita nih guys, masalah apapun terkadang kita masalah apakah hadapi masalah itu wudu aja. Wudu itu udah penyelesaian masalah hati, penyarikan masalah apakah kita apalagi masalah ada masalah perubin apa hadapi dengan wudu aja maka Allah mudahkan berkat wudu tuh. Nah, kan. Jadi ini samar sampai nih siapakan wudu loh. Nah paling kali paling menit lah sudah siap tuh wudu itu yang pertama. Nah apabila sudah masuk waktu pulang sudah pas masuk kita wudu sudah apa ya. Nah lalu disini apa salat sunat rawatibah lalu kita jangan tinggal sunat rawatib. Nah ini sunatnya kada, baudunya tuh di masbuk hapulang. Kadang-kadang. Ini tadi, wudu pulang, tutup nih lah. Kemudian, kenapa? Li'annal abda jasidin. Alasannya, hamba itu rubbama tasya'aba batinuhu
wa tafarraqa hammuhu min nahwi mukhalatah wa amril ma'asi. Nah, karena kita ini bukan apa sunat hukumnya Bu. Sebelum kita menggawe wajib itu gawe sunat berdahulu. Qabliyah, ba'diyah. Kenapa? Itu hati kita nih boy, batin kita inilah itu biasanya hati kita nih itu sesak. Hati sesak kenapa? Dengan hal-hal dunia tadi. Yang tadinya oleh karena masalah kehidupan, mikirin apa? Baras karing, iwak karing, nasi karing, mikirin anak macam-macam. Yang tadinya hati pina tanang pabawan yang itu lalu camuh kacau. Nah lalu dimulai dengan sunat lah, dengan sunat. Lalu sunat ini membudikakan lah. Nang tadinya pina berdesak-desakan hati nang macam-macam pikiran, nang pina camuh bawa dulu semua sunat dulu. Karena imbah sudah pina tanang hanya wajib. Jangan langsung wajib. Nah, ini pian pasatan Allahu Akbar di manakah nang apa namanya duitku tadi mematak mak intuannya lagi di mana mah andak. Tuhuk mencari konyok-konyok dia sudah sambayang hanya tak ingatan di sini pun andak. Kacamataku di manakah mau andak tadi misalnya macam-macam lagi tuh. Nah, itu apa? Nah, lalu kita sunat boy sunat itu gawe sunat berdahulu. Pertama jadi wudu berdahulu, lalu sunat, imbas sunat itu lalu hati kita akan siap menggawe wajib tadi. Nah, itu caranya nih. Nah, caranya kita supaya apa? Himmah kita nih kuat. Itu caranya mulai. Nah, lalu yang tadinya hati kita keruh tadi patah sulahu qudratun. Jadi dengan sebabnya ada penghidupan, ada masalah dunia tadi, lalu hasilnya timbullah dari diri kita ini qadwah qudrat dengan kekuruhan. Nah, faida qaddama sunnah, apabila yang mendahulukan ibadat sunat, rawatib, qabliyah tadi kan, ma'zala zalika, maka hilanglah segala kekuruhan hati tadi. Nang asalnya sembahyang pina manguli nang pina napa gelisah bawa sunat dulu maka hilang. Nah jadi kuat deh lalu menggawi nang wajib buai. Itu faedahnya nih secara kita nih. Nah mau kemudian summa yujaddidu taubata indal faidah. Nah kemudian selanjutnya baik yujaddidu taubah, memperbaharui taubat ketika menggawi wajib. Nah baca istighfar dulu nah. Belum menggawi wajib tuh astagfirullahaladzim. Siap astagfirullahaladzim berapa kali kita nih baca sebelum kita menggawe wajib tadi. Ya Allah ampuni dosaku, terima taubatku nih, salah benar aku banyak nyain. Minta taubat untuk Tuhan nih sebelum menggawe wajib supaya kita sembahyang padu tadi rasa lapang dari kita. Nah itu pian ditajdid, diperbaharui akan taubat ketika menggawe hendak menggawe wajib nih. Min kulli dzambin, dari setiap dosa yang ia amalkan. Apakah perkataan, perbuatan, hati kita, pandangan kita, lidah kita nang kada baik, udah kita minta lawan Tuhan minta taubat. Wa minaz dzunub, dan segala dosa amatan nang semuaan nang khusus baik umum dosa nang umum atau dosa nang khusus. Nah imbah kita tobat kepada Allah barulah kita menghadap kiblat dengan zahir kita nih dan dengan hati kita pulang bil himmah dengan cita-cita. Nah himmah apa? Cita-cita nang bujur aku nih membaca apa menggawi sembahyang. Nah imbah kita berdiri di baik lalu kita baca surah An-Nas. Ingat Allah tertibnya. Ya, jadi kita tadi kalau kita ulangilah karena setelah kita baca surah An-Nas kemudian kita mengangkat dua tangan hanya Allahu Akbar, menghadirkan di hati kita kebesaran Allah. Nah, lalu membaca aku sholli pada zuhri atau asri. Apalah sunahnya, Bu? Ulangi kah? Nah, itu baik caranya nih di antara memang banyak lagi nih cuma ulun menambahkan nih. Jadi pertama pula yang pertama tadi buatlah kita hendak sembahyang itu kita sebelum masuk waktu tadi baudo. Nah imbah baudo buai lalu kita habis itu kita sembahyang sunat qabliyah. Nah supaya hati kita nang keruh tadi nang pinakaruh tadi nampak bakulang. Imbah sembahyang sunat itu lalu kita taubat kepada Allah. Tobat kita ini boy dari seluruh dosa nang halus, nang ganal, nang khusus, nang umum. Habisnya? Nah, minta ampun ini. Kemudian kita menghadap kiblat dengan zahir kita duduk boy sunat nih menghadap kiblat. Jangan duduk belakang. Sunat boy nak sambayang tuh mana kiblat ada lagi. Jangan kita nak sambayang ke manakah duduk dulu. Paling-paling ke mana-mana hadap kiblat aja. Nah, menunggu-nunggu masuk sembahyang nih. Nah, setelah itu boy lalu kita ini kemudian hadirkan hati kita batin kita imbah itu lalu kita baca surah An-Nas
lauzu bin nas malikin nas ilahina sampai habis pula. Nah, imbah membaca surah An-Nas itu boy, imbah baca Nas kemudian mengangkat kedua tangan kita dan menghadirkan di dalam takbiratul ihram kita itu akan kebesaran Allah. Nah, kebesaran Allah kita di hati kita nih, nang kita besarkan yang kita muliakannya Allah. Dan Allah kita yakini annahu ma'i. Artinya apa? Allah memandang, melihat, ma'itihi jahil dan batinku. Mun aku macam-macam sambayang, maka aku apakah tidak punya malu kepada Allah? Nah, itu biar kita pandai hati kita nih. Nah, setelah itu lalu kita apa ya? Hanya takbir. Itu di antara solusinya pula. Itu caranya kaibat. Memang banyak yang lainnya lagi itu dan. Nah, kenapa Bu diutamakan sembahyang nih? Kita lihat pula. Kenapa kita sebutkan? Karena buai ujar Imam Ghazali nih. Sembahyang itu adalah itu semua sembahyang dikerjakan dengan bujur. Ukunnya bujur, jahirnya bujur, batinnya bujur. Ukun jahir apa? Yaitu ukun sembahyang 13 tahun dah. Berarti jahirnya pokoknya nak ada salah nih kita pelajari umak ninahnya bujur, syarat napa rukun kaulinya, rukun fi'li, rukun kalbi sempurnanya, kemudian husuknya ada pulang di dalam sembahyang nih husuk. Arti husuk apa? Di hati kita nih boy kada macam-macam sembahyang tadi. Nah, makanya kita ini berdahulu boy nah sembahyang tuh istighfar dulu supaya yang tadi gawian dunia tadi nang kacau macam-macam timbulan ini supaya hati kita nih lapasi dulu, buangi dulu. Nah, kalau kita kawaboy husuk batin kita, jahri kita husuk dalam artian sesuai, maka itulah menjadi penyebab hasilnya nur qalbi, cahaya hati, atau disebutnya mafatihu ulumil mukasyafah. Itulah terbukanya ilmu mukasyafah. Nah, jadi orang yang makrifat kepada Allah itu para aulia itu datangnya dari sembahyang, Pak. Jadi intinya sembahyang itulah yang menjadi penyebab utama mendapatkan makrifatullah, mukasyafat. Nah, makanya para waliullah itu mereka dibukakan Allah Ta'ala hijab dapat memandang alam malakut, alam jabarut sampai nang naik ke atas itu semuanya di dalam sembahyang. Ada kita nih biasa sembahyang tak buka aja cuma masalah dunia tak buka. Ada orang tak buka masalah hijab nang alam jabarut sampai alam malaikat nih dibuka hijab teman-teman. Ada kita tak buka dunia. Nah, di sini kita bedanya kita nih. Nah, lalu kita bagaimana? Perbaikilah sembahyang kita. Rukun-rukunnya, pelajari jahirnya, batinnya. Kita pelajari juga artinya apa? Arti batin itu baik. Arti sembahyang ini punya kawa, gawian-gawian tadi dikurangi. Nah, tadi ya solusinya tadi sediakan waktu kita sebelum sembahyang itu berapa menitkah berudu sudah, imbah itu napa tadi napa beristighfar, lalu baca surah An-Nas itu solusi kita baik, tobat kepada Allah daripada dosa yang harus tengganal sebelum sembahyang. Amun kita kada tobat lawan Tuhan, bawa sembahyang, maka ini pian sembahyang kita akan layau. Malah banyak layanya. Itu penyebabnya secara umum nih. Nah, kembali. Nah, lalu kita introspeksi diri kita nih. Bujurlah aku ini sudah. Namun kada bujur baik tobat pulang kita ya kepada Allah. Aku ini menyesal masa benang sudah. Aku ini berapa umurku nih mulai dari wah ini sembahyang, maka itu terus. Nah, itu bukan berarti kita banyak kesalahan kita. Aku itu baik. Lalu bagaimana solusinya? Dengan belajar, dengan memperbaiki diri kita dan berusaha buat. Nah, makanya kan tadi ada wah ini belajar kada hakun, berusaha kada hakun pas parai semuanya. Sedangkan apa ya? Awaluma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali dihisab di hari kiamat itu masalah sembahyang, boy. Bila sembahyang diterima Allah, nang lain diterima Tuhan. Bila sembahyang ditolak Tuhan, maka amal yang lain pun juga tidak akan diterima oleh Allah. Nah, jadi sini kita nih pian introspeksi nang paling kita perhatikan nang sembahyang mula. Jadi muhasabah di dalam sembahyang itu yang utama doa. Makanya kan orang itu bagaimanapun manusia itu walaupun harta dunia, kemudian orangnya sugih, jabatannya tinggi, jadi raja, bahkan jadi presiden, tapi kalau masalah sembahyangnya tak tinggalkan, tidak akan ada artinya. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi tidak ada artinya harta dunia kan? Kecuali Allah menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang sejahtera, yang selamat. Itu yang sialat ini intinya. Makanya kan ya Nabi ketika Nabi itu anak mati, baik Nabi kita sendiri mati, ujar Rasulullah itu berparaklah Sayyidina Ali ini memaraki talingan Nabi ini mulut Nabi ini kan ujar apa nanti dikatakan oleh Nabi ini ketika yang keluar di lisan Nabi ini ujar Nabi apa ummati lah salah la tarkus salah wa ma malakat aimanukum.
wahai umatku, sembahyang, sembahyang, jangan tinggalkan sembahyang, dan jangan tinggalkan anak-anak kamu di sembahyang. Artinya pelihara juga diri kamu sembahyang itu, dan pelihara anak kamu, suruh sembahyang. Kita kadang boleh kenapa takutnya anak kenapa nangis? Karena anak apakah anak itu akan happy kah? Ada apa-apanya kah? Ada kenapa jadi menangis? Cok, dibukul abah, mama ada sembahyang, jarang pian kadang-kadang. Kadang mau abahnya ada sembahyang. Itu nangalihnya kita lihat di zaman ini. Padahal itu menjadi tolak ukur kita guys. Pian kada berusaha, pian malah wajib pokoknya memukul anak mau umur 10 tahun tuh nah. Kada sembahyangnya, kita boleh mukul lah. 10 tahun nih. 7 tahun kita wajib menyuruh. Belanya 10 tahun bakal sembahyang, kita wajib memukul. Biar kada mukul berdosa kita. Cuma mengenal ada kan nang parahnya ini kan mesti anak bintu hak. Ada wajib mukul. Anak bintu hak ada apa-apa lah. Ninggalin. Nah, ulah. Kira berarti kada banyak kada lawan lah. Karena kan pian waktu pian anu juga. Jadi mudah-mudahan nah ta'ala kadarnya kan yang ulun sampaikan hari ini mudahan bermanfaat, menjadi pengetahuan kita bersama, dan juga ulun minta maaf, minta ridha, minta halal andai kata dalam penyampaian itu dapat kekurangan kehilapan baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Hadanallahu wa lakum ajmain. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna qad hadarna fi hadzal majlis ibtigha'a mardatika wa ja'a syafa'ati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza zamban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la 'aduwan illa hazaltah wa la faqiran illa ghanaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadidan min qadaitah wa sarataha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.